Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya terus terang kecewa dengan Anies Baswedan karena belum ada imajinasi atau gagasan atau pikirannya tentang anak muda. Kalau dulu Mahathir, look the east, kita lihat ke timur katanya, maka dikirimlah ribuan anak-anak muda Malaysia itu ke seluruh dunia untuk belajar, dibiayai oleh pemerintah. Dari visinya, dari mana? Visi seorang presiden, yaitu Mahathir Muhammad, Perdana Menteri waktu itu. Sehingga banyak orang-orang S2, anak-anak muda S2 dibiayai oleh pemerintah Malaysia ke Australia belajar S1, S2, S3, ke Amerika, ke London, ke Inggris, ke mana-mana, ke Taiwan, ke Korea, ke Jepang, ya. Belajar, ya kan? Dengan bantuan dari pemerintah. Nanti setelah mereka pulang ke Indonesia, ke Malaysia, mereka bekerja membangun Malaysia, dibangun oleh anak-anak muda Malaysia yang tercerahkan, dan mereka mulai mencicil biaya yang dulu dipinjamkan oleh pemerintahnya waktu mereka untuk belajar itu. Dicicil oleh pemerintah, oleh anak-anak muda Malaysia yang sudah tercerahkan, yang membangun Malaysia, dibangun oleh anak-anak muda Malaysia yang dulu dibiayai, dipinjami pemerintahnya untuk belajar. Nah, itu belum ada dalam pikiran Anies Baswedan. Apakah dia mendorong seperti itu sehingga ratusan ribu atau jutaan anak-anak muda itu belajar ke luar negeri, dibiayai oleh grant, oleh pinjaman luar negeri? Nggak apa-apa, investasi di bidang sumber daya manusia itu jauh lebih penting daripada untuk membangun jembatan dan bandara dan pelabuhan dan lain-lain. Harus dibangun manusianya. Itulah yang saya kecewa terhadap Anies Baswedan. Tidak ada jejak-jejak intelektual yang imajinatif untuk membangun sumber daya manusia di kalangan milenial. Belum tampak. Saya kecewa di situ. Apa jangan-jangan dia akan meneruskan bangun ibu kota baru, gitu. Terus kemudian yang kedua, waktu Gojek mau masuk Malaysia, orang Malaysia menolak Gojek. Anak-anak muda Malaysia masa depannya bukan ada di Gojek, gitu. Ojek online adalah cocok untuk anak-anak, untuk orang-orang yang miskin seperti Indonesia. Jadi lihatin, orang Malaysia punya rasa proud ya karena pendidikan yang lebih tinggi anak-anak mudanya, dan mereka yakin Gojek bukan masa depan. Dan itu bagaimana pandangan Anies Baswedan terhadap Gojek, anak-anak muda, termasuk santri-santri saya yang sekarang ada di Gojek itu seperti tidak ada masa depan. Dia mencari nafkah di tengah deru campur debu. Bagaimana Anies Baswedan mengatasi anak-anak muda yang jumlahnya hampir 60 juta itu, ya, sebagai ini yang dikenal sebagai bonus demografi. Umur 15 sampai 64 tahun usia produktif, kan sekarang ada 191 atau 70% dari komposisi demografi, komposisi penduduk Indonesia. Nah, bagaimana pandangan Anies Baswedan terhadap Gojek yang menyerap tenaga kerja anak-anak muda yang memang nggak ada pilihan? Pilihannya harusnya dibuka untuk belajar ke luar negeri dengan biaya dicarikan oleh Anies Baswedan sebagai presiden 10 tahun dari 2024 sampai 2034 untuk menjadikan generasi baru dengan bertumpu pada pendidikan tinggi. Setidak-tidaknya 2% dari pendidikan dari masyarakat Indonesia itu memiliki pendidikan tinggi. Itu cukup ya untuk nanti mendorong perubahan-perubahan yang lebih besar ketika Anies Baswedan sudah lengser, tetapi menyiapkan generasi baru yang lebih tercerahkan karena kebijakan politik yang mengirim ratusan ribu atau jutaan anak-anak muda Indonesia ke seluruh dunia bertebaran untuk mencari ilmu di seluruh dunia, didorong, dibiayai, dipinjami biayanya oleh pemerintah yang di bawah ya Presiden Anies Baswedan untuk menghilangkan ojek online itu yang sekarang dipenuhi oleh anak-anak muda karena mereka tidak punya pilihan lain, karena pendidikannya juga terbatas. Pendidikan tinggi ditutup ya, atau mereka tidak punya pilihan, dan itu pilihan-pilihan untuk sekolah lebih tinggi di kalangan anak-anak muda milenial, anak-anak remaja kita itu harus dibuka oleh Anies Baswedan. Itulah yang belum ada jejak-jejak pikiran atau imajinasi atau gagasan-gagasan awal tentang
pendidikan tinggi di kalangan jutaan anak-anak muda Indonesia yang akan dikembangkan oleh Anies Baswedan sebagai presiden. Tidak pernah saya lihat baik dalam tulisan Anies Baswedan maupun dalam narasinya, kecuali dia selalu bertumbuh pada rekam jejak kesuksesan di Jakarta. Dan jangan lupa ya, anak-anak SD yang tidak tamat SD di Jakarta itu, yang putus sekolah di Jakarta, di DKI, putus sekolah SD itu paling tinggi di Indonesia. Berarti kesungguhan tidak ada pada pendidikan oleh Anies Baswedan, khususnya di Jakarta. Dan saya khawatir ya, concern pendidikan tinggi itu tidak dimunculkan nanti khusus untuk generasi milenial, mungkin akan tersedot untuk hal-hal yang lain. Padahal pembangunan sumber daya manusia, yaitu anak-anak remaja, itu hendaknya didorong jutaan anak muda untuk sekolah S1, S2, S3 di seluruh dunia, di 5 benua, didorong oleh pemerintahan yang baru, yaitu Anies Baswedan. Tapi saya kecewa tidak ada pikiran untuk ke sana, setidak-tidaknya sampai hari ini, hari Sabtu tanggal 11 November 2022 ini. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang Jawa, tertua di semesta Fasbir. Sabran Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi ben. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu.